Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan melakukan konseling gizi dengan kasus obesitas. Konselor di sini saya sendiri yaitu Fiona Rendiantika, klien ada Mas Dodi, evaluator ada Karisma Kuridatul Kabibah. Jadi di sini kami akan langsung aja memulai percakapan konseling gizi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Ini dengan Mas Dodi ya? Ya, benar, saya sendiri. Baik Mas. Bagaimana kabarnya Mas hari ini? Alhamdulillah baik, akan tetapi saya hanya merasa lelah saja. Apakah Mas Dodi ini banyak kegiatan yang dilakukan kok? Lelah. Ya, seperti itulah, Mbak. Oke, baik Mas Dodi. Mungkin di sini saya perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi nama saya di sini Fiona. Di sini saya sebagai ahli gizi, saya akan membantu Mas Dodi untuk melakukan konseling. Mas Dodi tidak perlu khawatir karena apapun yang Mas Dodi ceritakan akan dijaga kerahasiaannya oleh saya. Jadi tidak perlu ragu untuk menceritakan kepada saya. Iya, baik. Oke, kalau begitu apa bisa Mas Dodi ceritakan kegiatan sehari-hari itu seperti apa gitu? Nah, baik, untuk kegiatan sehari-hari saya biasa kuliah mulai hari Senin sampai Sabtu, dimulai dari jam 8 sampai sore. Karena kuliah saya masih online, jadi saya seharian hanya di kosan. Kemudian paling kalau udah selesai, saya biasa sering tidur atau main game, ataupun ngemil, mengerjakan tugas sambil main keluar ataupun kuliner di sekitar Malang. Ya, seperti itulah kegiatan seharian saya. Ternyata pada juga ya Mas, kalau begitu apa yang bisa saya bantu? Jadi gini, Mbak, saya itu merasa bahwa berat badan saya ini berlebih, dan merasa tidak percaya diri ketika bertemu dengan teman ataupun orang lain. Saya sudah pernah mencoba untuk menurunkan berat badan, akan tetapi tidak berhasil. Oke, di sini mungkin saya simpulkan bahwa Mas Dodi ini merasa memiliki masalah dengan berat badan ya. Jadi di sini kalau Mas Dodi tidak keberatan, saya mau membantu Mas Dodi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi ini. Dalam menyelesaikan masalah ini, waktu yang diperlukan mungkin sekitar 20 sampai 25 menitan. Apakah Mas Dodi bersedia? Ya, saya bersedia. Kebetulan saya tidak ada kegiatan lain. Baik, sebelumnya mungkin di sini saya timbang berat badan sebenarnya, tapi karena kita lagi online, mungkin Mas Dodi pernah timbang BB terakhir waktu timbang gitu ya, berat badan sama tinggi badannya Mas Dodi. Kira-kira Uh, berapa Mas? untuk penimbangan terakhir itu berat badan saya sekitar 67 kilo dan tinggi badan saya itu 164 cm. Oke, sudah Kak. Lalu upaya apa yang sudah dilakukan untuk menurunkan berat badan? Saya pernah mencoba untuk minum obat-obatan, tapi saya lupa obat apa yang dulu pernah saya konsumsi. Saya juga pernah melakukan diet ekstra, berat badan dan berat badan saya tidak turun. Baik, mungkin di sini sudah cukup baik karena Mas Dodi ini memiliki motivasi yang besar untuk menurunkan berat badan. Tetapi mungkin saya akan membantu Mas Dodi untuk menemukan cara yang lebih mudah dan nyaman untuk diterapkan. Bagaimana jika sekarang kita menggali kembali masalah Mas Dodi ini? Ya, baiklah, Pak. Oke, boleh Mas Dodi ceritakan bagaimana kebiasaan makan Mas Dodi sehari-hari nggak? Saya biasa makan 1 sampai 2 kali sehari. Saya tidak pernah sarapan karena saya tidak terbiasa. Tetapi setiap hari saya membeli gorengan. Sebelum makan siang saya suka jajan jajanan seperti cilor, ciki, dan makan siang di warung. Jika sore saya jarang sekali makan nasi. Seringnya membuat mie instan dan telur pada malam hari. Saya juga jarang sekali mengonsumsi sayur dan buah. Jika sedang mengerjakan tugas, saya juga sering mengemil makanan ringan. Oh, seperti itu ya Mas Dodi. Lalu, apakah Mas Dodi ini sering berolahraga?
Mungkin pada hari libur atau gimana? Oh iya Kak, saya tidak pernah melakukan olahraga jika libur, saya hanya bersantai di kosan sambil bermain game. Begitu ya, Mas. Ya udah, sekarang saya akan menanyakan makanan yang Mas Dodi makan sehari dari kemarin. Mungkin dimulai dari pagi sampai mau tidur lagi. Oh iya, jadi kemarin pagi Hmm. saya hanya makan gorengan sekitar 2 biji. Kemudian siang saya makan makanan ayam geprek sama nasi. Dan malam itu saya makan nasi goreng pakai telur. Untuk sorenya itu saya sempat makan snack-snackan ringan saja. Oke, baik Mas Dodi. Jadi dari data yang didapat ini mengenai asupan makan Mas Dodi, apakah Mas Dodi merasa ada yang salah dengan kebiasaan makannya? Kira-kira? Mungkin saya merasa bahwa makanan yang saya makan berlebih dan juga tidak pernah olahraga. Nah, iya benar. Asupan Mas Dodi ini memang setelah dihitung ternyata melebihi kebutuhan sehari. Jadi, dari kelebihan asupan tersebut, jika tidak dirubah menjadi energi untuk beraktivitas, maka kelebihan energi atau zat gizi tersebut dapat disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan lemak. Dan cadangan lemak yang menumpuk di tubuh Mas Dodi seperti ini, di perut, lengan, paha, itu dapat menyebabkan berat badan Mas Dodi naik dan tidak terkontrol. Oh begitu ya Mbak. Saya baru mengerti sekarang kenapa berat badan saya itu menjadi terus bertambah dan tidak terkontrol. Iya, Mas Dodi, begitu. Oke, jadi saya memiliki beberapa solusi untuk membantu menurunkan berat badan Mas Dodi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan asupan serat seperti sayur dan buah, mengurangi makanan yang digoreng, dan meningkatkan aktivitas fisik. Menurut Mas Dodi, manakah yang lebih nyaman dan menurut Mas Dodi mana yang lebih mudah untuk dilakukan? Baik, karena diet awal juga tidak membuahkan hasil, maka saya akan mencoba memilih cara yang disarankan untuk mengurangi makanan yang digoreng dan menambah makanan sayur dan buah. Mungkin juga saya akan mulai untuk melakukan olahraga. Oke, kalau begitu niat Mas Dodi sudah baik karena memang dari Masnya sendiri telah memiliki motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan masalah berat badan. Eh, untuk melakukan diet ini tidak perlu langsung sekaligus, tetapi dapat bertahap sesuai dengan kemampuan dan rasa nyaman yang dirasakan demi keberhasilan diet ini. Kira-kira Mas Dodi mau mulai dari kapan dan dari mana nih? Saya rasa saya bisa mulai besok dan untuk mengurangi makanan digoreng serta lebih banyak makan makanan sayuran. Baik, ide yang bagus itu Mas. Bisa dimulai dari hari esok dengan perubahan sedikit demi sedikit karena keberhasilan diet tidak hanya dilihat dari seberapa cepat dan banyak perubahan, tetapi seberapa patuh terhadap aturan diet yang telah disepakati. Jadi Mas Dodi bisa mulai sedikit demi sedikit saja. Seperti itu Mas. Ya, saya besok akan mulai mengurangi jajanan gorengan di pagi hari dan menggantinya dengan jus atau buah potong. Tetapi bagaimana ya? Saya ingin melakukan olahraga tetapi tidak ada teman ataupun saya itu malas keluar rumah. Bagus, tidak apa-apa. Ada niat ingin berolahraga pun sudah sangat baik. Jika mungkin saya dapat merekomendasikan beberapa kegiatan olahraga yang dapat dilakukan di dalam ruangan itu bisa seperti sit up, push up, atau aerobik dan bisa juga tuh naik tangga untuk membakar lemak yang menumpuk di tubuh Mas Dodi ini. Wah, itu ide yang baik. Saya rasa kalau seperti itu, saya bisa sedikit demi sedikit menambah aktivitas fisik saya. Jadi mulai akhir pekan ini, saya akan mulai untuk melakukannya sedikit demi sedikit, seperti sit up ringan dan lain-lain. Yang lama kelamaan saya akan membuat itu menjadi sebuah kebiasaan baru buat saya. Itu sudah menjadi awal yang baik, Mas. Tapi apakah Mas Dodi berpikir akan ada hambatan dalam melakukan aktivitas fisik di atas? Sepertinya kendalanya hanya di waktu dan komitmen saya dalam melakukan aktivitas. Karena mungkin kadang-kadang saya sering malas.
Iya, tidak apa-apa. Rasa malas memang kadang wajar dialami. Namun sedikit demi sedikit dengan target yang realistis dan melihat motivasi Mas Dodi tadi untuk berdiet sudah besar dan baik. Saya yakin bisa berhasil dalam berdiet kali ini. Lalu, kan Mas Dodi pernah cerita tadi kalau pernah mengikuti diet. Dari pengalaman diet yang pernah dilakukan, apa memiliki kendala atau kesulitan? Hmm, iya Mbak, jadi waktu saya mencoba diet itu saya merasa tersiksa sekali. Itu kan sistemnya puasa berjam-jam. Kendalanya ya memang terkadang saya merasakan rasa lapar yang sangat tidak bisa ditahan. Kemudian saat waktunya boleh makan, terkadang saya itu seperti melakukan balas dendam untuk memuaskan rasa lapar saya. Sehingga seringkali kekenyangan dan membuat perut saya itu sakit. Namun memang saya akui waktu saya melakukan diet itu selama 1 bulan, berat badan saya itu turun dengan sangat cepat, yaitu 15 kilo dalam waktu 1 bulan. Namun rasanya lemas, lesu, dan seperti cepat lapar. Dan saat saya merasa berat badan saya sudah cukup, lalu saya berhenti dari pola makan dari diet tersebut. Namun ternyata dalam tempo kurang dari 2 bulan, berat badan saya malah kembali semula, Hmm. bahkan bertambah lebih berat lagi, membuat saya menjadi lebih tidak pede dan stres atas usaha yang ternyata sia-sia. Apakah ada yang salah ya Mbak ya dari pola makan saya dan uh, dari berhenti diet tersebut? Mungkin di sini sistem pencernaan dari Mas Dodi ini telah berubah mengikuti cara diet di awal. Namun saat Masnya berhenti, tubuh Mas Dodi ini kembali kaget dengan pola makan orang biasa dan membuatnya bingung hingga bisa jadi zat gizi yang harusnya dicerna jadi terganggu. Jadi berat badan Mas Dodi bisa naik lebih banyak. Ya, saya tidak menyalahkan Mas Dodi atas pengalaman diet yang pernah dicoba karena cara diet tiap orang memang berbeda-beda. Namun alangkah lebih baik untuk kali ini dan kedepannya Mas Dodi dapat menerapkan pola makan sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Di sini saya akan menampilkan leaflet gizi seimbang. Mungkin Mas Dodi bisa melihat. Oke, apakah sudah terlihat Mas Dodi? Si proses Mbak Oke, ditunggu dulu. di piring, oh iya. Sudah Mbak, sudah terlihat. Sudah ya. Jadi mungkin Mas Dodi bisa menerapkan sesuai dengan gizi seimbang ini atau dengan slogan isi piringku ini. Jadi di sini makanan pokok sekitar 2/3, ada sayuran dan buah-buahan, lauk pauk. Di sini juga menerapkan cuci tangan pakai sabun, aktivitas fisik sekitar 30 menit per hari dan minum air 8 gelas sehari. Karena pedoman gizi seimbang ini sudah sesuai rekomendasi kebutuhan orang-orang Indonesia gitu sih Mas. Gimana menurut Mas Dodi? Baik ya, dari yang saya tangkap, pedoman gizi seimbang ini memang terlihat lebih manusiawi dibandingkan dengan pengaturan diet saya yang sangat ketat dan menyiksa itu. Saya akan mulai berusaha untuk menerapkan pedoman gizi seimbang ini sedikit demi sedikit agar kali ini saya dapat berhasil menurunkan berat badan saya sehingga menjadi lebih ideal atau normal. Baik, kalau begitu itu ide yang bagus Mas. Kemudian ada lagi yang bisa saya bantu atau yang kurang jelas gitu Mas? Saya rasa sudah cukup jelas. Jadi saya akan mulai besok berusaha mengurangi makanan yang berminyak dan menggantinya menjadi makanan olahan yang sayur dan buah. Kemudian mulai minggu ini juga saya akan melakukan kegiatan olahraga ringan di kamar, dan kedepannya saya juga akan membiasakan diri dengan pola hidup sehat sesuai dengan pedoman prinsip gizi seimbang Iya, atau gizi bagus. piring tadi. Iya, bagus Mas. Namun agar intervensi ini berjalan dengan lancar dan dapat monitoring, bagaimana jika Mas Dodi berkenan untuk datang kembali lagi 1 sampai 2 minggu ke depan agar saya dapat melihat perkembangan keberhasilan diet yang dijalani. Apakah Mas Dodi bersedia? Baik Mbak, saya bersedia, saya bisa datang kembali ke sini, tapi mungkin pada akhir pekan ya Mbak. Tidak apa-apa Mas Dodi kapanpun, namun kedepannya akan saya pantau tentang keberhasilan ini Mas Dodi. Di sini ada nomor WhatsApp saya. Jika nanti saat di tengah menjalankan diet yang disepakati, Mas Dodi mungkin
menghadapi beberapa kesulitan atau hambatan, dan Mas Dodi bisa langsung konsultasikan dan menceritakan kepada saya agar kelak saya dapat membantu menyelesaikannya. Oke, baik, Mbak. Terima kasih banyak atas konsultasinya. Kemudian saya akan kabari lagi melalui WA dan datang sekitar 2 minggu lagi di akhir pekan. Terima kasih Mas Dodi telah mempercayakan kepada saya untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan terkait berat badan Mas Dodi. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Iya, sama-sama, Mbak. Sampai ketemu. Baik, mungkin sekian naskah konsultasi gizi dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Karisma terkait evaluator pada percakapan kami. Terima kasih. Perkenalkan, saya Karisma selaku evaluator. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang konseling yang sudah dilakukan oleh Mbak Fiona. Untuk sesi konsultasinya sudah cukup bagus, sudah ada inform consent tentang kerahasiaan data klien, dan sudah cukup bagus dalam menggali data klien. Hanya saja untuk asupan makan mungkin bisa digali lagi dengan menggunakan food model. Berapa URT yang dimakan klien selama sehari, dan untuk pemberian saran asupan sayur dan buah pada klien mungkin bisa diberikan sedikit contoh tentang bahan makanan yang bisa dikonsumsi untuk kliennya, dan mungkin bisa dikonfirmasi lagi informasi apa saja yang klien pahami sebelum mengakhiri sesi konseling. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Ya, mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah, guys. Jangan lupa Bye. subscribe.